terutama Kang Pandu gitu. Iya, Ini kan artinya begini Kang Hot. Narasi dari tadi bernarasinya ada yang mengatakan saya di tengah-tengah, ada yang mengatakan ayolah kita sesama Islam saudara. Intinya mereka ingin menggiring sebuah cerita agar kita ini berhenti untuk menyuarakan masalah kesesatan habaib. Itu yang saya tangkap poinnya. Itu yang pertama. Terus yang saya luruskan satu. Dengar dulu. Tunggu dulu pendosa. Saya luruskan ini hostnya ini. Dia itu habaib bukan Muhyiddin. Ingat sampean itu. Iya. Monggo. Yang kedua, Kiai. Please charge. Setiap statement dari orang muhibbin maupun yang mengatakan dirinya di tengah-tengah selalu saja kepanasan ketika kita menyebutkan salah satu contoh ajaran sesatnya kaum Ba'lawi. Ini jika kita biarkan maka sama saja kita merelakan anak cucu kita sesat, kan begitu? Betul. Ya kan? Nah. Salah satu dan upaya mereka ingin memberhentikan atau menyudutkan atau ingin memperkeruh suasana di komal-komal kita ini, komal Kang Ahmadi ataupun komal Kiai Anjas ataupun komal Kiai Ninja, semua itu sama polanya. Polanya pura-pura lembut, pura-pura baik. Kita sesama Islam jangan ribut. Ngapain mikirin nasib kita? Hei, berhenti dulu saudara. Saya katakan, ini bukan berbicara tentang nasib, tapi ini berbicara tentang bangsa ini, khususnya Indonesia, Nusantara ini, yang Islamnya diobok-obok, dirusak dari dalam. Masa kita harus membiarkan? Kan begitu. Low battery. Please charge. Itu kan? Jadi sama aja, mau di tengah kek, mau enggak kek, sama aja. Mereka kepanasan ketika kita menyuarakan bahwasanya ajaran habaib itu sesat. Itu aja intinya. Betul. Makanya Lawang kalau kita pikir Kang Ahmadi, semua yang dilakukan oleh baginda Rasul itu, biar siapapun boleh jawab. Apapun yang dilakukan baginda Rasul itu selalu disaingi oleh kaum Ba'lawi, betul ini Kang? Dulu baginda Nabi itu mi'raj sekali ada tandingannya 70 kali. Baginda Rasul mengatakan bahwasannya orang yang paling beriman itu Abu Bakar, ada tandingannya Habib Abdullah, Masya Allah. Kalau Utsman dulu orang yang penyumbang, ada Habib Ali Al-Habsyi, Menteri Keuangannya Allah. Coba bayangkan saudaraku kalau semua ditandingi, siapa beliaunya? Karena ketika baginda Rasul dulu ketika menjadi nabi, orang yang pertama mengaku diri nabi itu menjadi nabi palsu itu Aswad Al-Ansi. Orang dari Yaman juga. Hebat-hebat memang beliau. Betul Kang Satria Kuda Putih. Kata baginda Rasulullah, Tuhan kita adalah Allah, pantandingan Abdullah katanya Allahnya. Maju hula. benar saudara. Jadi mohon izin ke Kiai semuanya, saudara-saudara yang ada di Komal ini, saya ingin menyampaikan agar jangan putus semangat ataupun takut untuk menyuarakan kebenaran ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ini bukan tentang siapa kita hari ini, tapi tentang untuk siapa kita berjuang. Ingat ya, tentang Betul. untuk siapa kita berjuang, yaitu anak cucu kita adalah pewaris sah Nusantara ini. Itu yang pertama. Yang Betul. kedua, jika berbicara tentang bangsa ini, maka hari ini kita mengatakan dengan tulus tentang nasib bangsa ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau kita diam, sama aja kita mewariskan kesesatan dan keburukan kepada anak cucu kita. Itu perlu diingat. Saya tekankan sekali, itu perlu diingat. Makanya teruslah semangat. Anak cucu kita itu, warahmatullahi wabarakatuh. anak cucu kita tidak pernah meminta kemarahan, tapi mereka hanya meminta kita mengambil langkah yang benar hari ini. Langkah yang benar kita hari ini sudah benar. Mereka tidak meminta sesuatu yang istimewa anak cucu kita, tapi sebagai kita leluhurnya hari ini ya, leluhurnya hari ini untuk anak cucu kita ke depan,
Mereka hanya ingin kita ini mengambil langkah yang benar hari ini. Agar apa? Agar anak cucu kita bisa menghadiri tegak di masa depan. Berdiri tegak di masa depan anak cucu kita kelak. Artinya apa? Anak cucu kita kelak bisa hidupnya damai, tentram, sejahtera, sentosa. Kan itu kita tujuannya. Jika kita diam, sama aja kita menyesatkan anak cucu kita. Mau nggak anak cucu kita nanti sesat di masa depan? Begitu. Ya, makanya Bang Pendosa, mereka itu Babilawi dan Jongos itu menginginkan kita diam Ini loh. supaya apa anak cucu saya menjadi Jongos kelak di kemudian hari. Itu yang mereka inginkan, jadi Jongos, jadi orang bodoh. Begitu, makanya kita gitu diwajibkan untuk diam menurut mereka. Jangan bersuara, udah diem aja, biarin aja ngaku cucu Nabi kek. Mau menyesatkan dengan buku-buku kitabnya, akidahnya kek, bodoh amat, biarkan. Biar anak cucu kita nanti sesat dan jadi jongos, gitu loh Bang Pendosa. Iya, itu kan kemauan mereka. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak rela. Karena saya ingin anak cucu kita kelak bisa menikmati hasil kita hari ini loh. Untuk berjuang menyuarakan kebenaran itu yang penting. Bayangkan ya, bayangkan jika 20 tahun, 30 tahun ke depan, jika kita tidak mengambil langkah yang benar, apa jadinya anak cucu kita kelak? Coba bayangkan. Sekarang saja, sebelum ada tesisnya Kemat, berapa banyak mukibin yang percaya ataupun berapa banyak mukibin yang ikut, ya kan? Semenjak ada tesis Kemat, maka mereka banyak sadar. Bayangkan ketika tidak ada tesis Kemat, bagaimana kita hari ini? Mungkin ya, kalau nggak ada tesis Kemat, kita di sini mungkin mukibin semua. Dan saudara-saudara Bang Pendosa izin, aku sekalian izin pamit. Saya setuju apabila ada di kalangan Habib itu yang mengatakan tentang kesesatan, yakni yang mengatakan hukum Islam itu ada 6, lalu Isra Mi'raj ke langit itu sampai 9 dalam semalam sekian kali. Lah, aku ada saran, barangkali mudah bisa diterima. Ada kan kelompok orang yang bisa melaporkan hal itu tentang pelaporan penyesatan. Itu penyesatan. Nah, jadi kita merujuk pada langkah itu yang aktual ya. Kalau ada sesuatu orang melakukan ajaran atau ajakan untuk menyesatkan, itu bisa langsung dilaporkan saudara. Jadi tepat dan terukur. Jadi tidak mengena pada semua orang. Begitu. Izin menanggapi ya. Betul. Izin menanggapi Bang Satria, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Klusi, itu dulu polanya melaporkan. Kalau sekarang yang lebih penting ini adalah menghidupkan akal waras umat muslim. Ini yang lebih penting saat ini. Melapor sifatnya individu. Ya, Tapi bagaimana caranya? Sebentar dulu Bang Klusi. Ya, sebentar dulu Bang Klusi. Ya, sebentar dulu Bang Klusi. Yang sekarang menjadi kewajiban kita, bagaimana caranya umat muslim yang awam itu menjadi sadar siapa itu Babilawi yang ada di Indonesia. Bagaimana gerak sepak terjangnya? Apakah mereka punya grand design untuk Indonesia? Ini yang penting, membelokkan sejarah, memasukkan makam, kemudian akidah disesatkan dengan kitab-kitabnya. Grand design apa yang sedang mereka bangun di Indonesia? Ini yang lebih penting menjadarkan bangsa ini. Kalau melapor sifatnya individu. Ya, Sekarang itu adalah sanksi sosial itu yang lebih penting. Saran itu kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena terkait hal itu nanti Habib yang benar-benar tidak pernah melakukan hal-hal demikian yang berakhlak baik itu kena terimbas semua. Nggak ada Habib baik. Kata siapa ada Habib baik? Semuanya penipu. Siapa bilang ada Habib baik? Jangan ngaco, semuanya Habib itu penipu. Ketika dia mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi tidak bisa membuktikan, penipu mereka. Paham ya? Paham ya? Baik. Ya. Aku dulu pernah sama saudara-saudara di sini ya, berdialog mengenai nasab habaib yang lagi kejar-kejarnya. Aku bilang mereka terputus karena apa? Dari segi ilmu pengetahuan terputus, dari DNA terputus. Akan tetapi setelah aku lihat-lihat keadaan-keadaan, malah yang ikut-ikutan menyerang orang-orang kafir, menyerang habaib.
Jadi kalau ada suatu kelompok menyerang kelompok lain lalu didukung oleh para orang-orang kafir, munafikin juga ikut-ikutan, aku melepaskan diri dari perkara itu. Tidak ada urusan dengan orang kafir kek, Wahabi kek, Syiah kek. Yang terpenting bahwa Babilawi, klan Baalwi di Indonesia, mereka mengaku cucu Nabi. Dan sampai saat ini tidak bisa membuktikan. Sebentar dulu Bang Klusi. Sebentar dulu. Sampai saat ini mereka tidak bisa membuktikan dan tidak pernah ada yang minta maaf sampai saat ini. Sampai detik ini. Maaf Kang Riki semuanya. Saya mengambil alih sebentar ya dari perkataan Kang Kulusip ya. Kang Kulusip ini jadi sekarang sudah ketahuan kemana arahnya. Jadi kalau Anda menyatakan saya di tengah-tengah, berarti Anda ini munafik, kata saya kan. Tafadhal innahu ya'lamu man dhalla an sabili. Kenapa? Allah yang tahu siapa yang kenapa kok saya bilang munafik, Kang? Ya, kalau Kakang bicara saya di tengah-tengah, kok saya mau bilang munafik? Pertama, Kakang sudah sangat jelas tadi perkataan Kakang. Dulu saya pernah diskusi di room sini. Bukan gitu. gini, sama saudara. Tapi tunggu sebentar, Iya, sama saudara kan gitu, Kang. Tapi setelah dipelajarin, ternyata ya dari protesis ini banyak orang-orang non kafir yang mendukung. Kemudian saya melepaskan diri kan gitu, Kang. Jadi saya sudah tahu arahnya kemana sampean, Kang. Sekarang ya, oke. Terima kasih, Kang. Izinnya, saya ingin menegaskan dulu. Tadi Bang Klusi, sebentar Bang Klusi tadi mengaku bahwa dia apologet ya. Apologet Bang Klusi, betul? Aku tidak bisa satu sejajar dengan orang-orang kafir. Sebentar Bang Klusi, katanya Bang Klusi mengaku apologet ya, debat lintas agama, betul? Betul. Kalau betul, saya sudah beberapa tahun dan sudah ketemu dengan Bang Juma segala macam sebagai apologet. Apakah ketika Bang Klusi berkiprah di dalam debat lintas agama itu selalu menyisir, menelusuri kebenaran sebuah kitab atau sebuah narasi, betul? Alhamdulillah. Ketika Yesus itu adalah Tuhan, ditelusur di kitab mana siapa yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Nah, kenapa ketika Baalwi yang jelas kitabnya ada, pengakuan sebagai cucu nabinya ada, itu kenapa Anda menutup diri, imani saja? Kita itu sering menyerang umat sebelah itu, saya imani saja. Ya, Bang, ya. Nah, kenapa Sebentar, kenapa ketika di babnya bab Baalwi Anda imani saja? Ini harus tidak boleh berkaki dua. Kalau ada mereka yang sesat, aku lebih setuju. Ayo laporkan. Jadi Anda menurut Anda bahwa Baalwi ini tersambung ke Rasulullah? Sebentar dulu. Iya, benar. Kalau begitu menurut Anda Baalwi tersambung ya nasabnya ke Rasulullah? Saya tidak mengatakan setuju. Karena menurut Anda Baalwi ini, karena tidak ada pembuktian yang aktual, jadi saya tidak bisa. Menurut Anda Baalwi ini tersambung atau tidak nasabnya ke Rasulullah? Saya tidak bisa tersambung karena belum terbukti. Enggak bisa. Anda katanya apologet. Apologet itu harus mencari kebenaran dengan Anda eksak. Anda kok memaksa saya harus percaya sama mereka. Anda jangan ngaku-ngaku apologet debat lintas agama tapi memalukan. Jangan begitu Anda. Begini Kang Riki. Apologet itu orang-orang yang berdebat lintas agama mau apa saja, satunya yaitu ingin mengkaji atau membuktikan setiap ucapannya, kan begitu. Itu yang pertama. Untuk apa berdebat apologet? Ketika berdebat tidak menunjukkan narasi sebuah bukti, ya sama aja bohong. Beginilah ketika berdebat tidak mau dan tidak mampu membuktikan salah satu ucapannya, sama aja bohong. Kan nggak ada guna. Capek-capek aja kita berdebat. Makanya saya katakan, ketika ingin bernarasi, tolong tunjukkan ibarahnya, begitu. Ya, saya masuk dikit, Kang Pendosa. Siap. Izin menanggapi. Jadi gini. Gas, Bang gas. Persoalan apakah hari ini yang ikut mengungkapkan kebiadaban dari Bani Baalwi ini ada orang non-muslim, apakah dia Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu, sebetulnya itu kan memang realistis. Karena gini, Kang Klasik ya,
hari ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bani Ba'alwi itu bukan cuma persoalan mereka itu memalsu-malsukan nasab mereka, tetapi mereka juga memalsukan sejarah. Ente bayangkan ketika Patimura dikatakan dibaalwikan, ketika Imam Bonjol dibaalwikan, semua pahlawan-pahlawan Nusantara dibaalwikan. Semua anak bangsa hari ini sudah gerah dengan kebiadaban-kebiadaban dan kejahatan-kejahatan Bani Ba'alwi. Nah, kejahatan yang paling utama mereka memang pongkolnya adalah mereka ngaku cucu Nabi. Gitu loh. Nah, tapi terkait dengan pemalsuan-pemalsuan sejarah, perusakan-perusakan sejarah, pesudah-pesudah sejarah yang sudah dilakukan oleh Bani Ba'alwi ini, maka semua anak bangsa menghujat. Jadi ini bukan lagi persoalan hanya sekadar persoalan mereka mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, bukan. Tetapi mereka memang sudah merusak sejarah bangsa. Bagaimana ketika pendirian NU, sejarah pendirian NU mereka palsukan, ditambahkan Hasim bin Yahya oleh Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan itu. Bagaimana makam-makam leluhur-leluhur kita, pahlawan-pahlawan kita dipalsukan sama Bani Ba'alwi ini. Bagaimana nama-nama pahlawan semua sudah dipalsukan sama mereka. Hampir semua. Ini yang bikin gerah semua anak bangsa. Maka bukan hanya orang Islam yang sekarang menghujat mereka, tetapi juga semua anak bangsa dari segala macam suku, agama, budaya, adat, semua sudah melakukan hujatan-hujatan. Aku boleh kan begitu, saudara ya. Nah, kemudian poin yang kedua, satu lagi. Poin yang kedua, ketika tadi Kang Klasik mengatakan kenapa enggak kita laporkan saja oknumnya, persoalannya ini bukan oknum. Ajaran mereka termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Dan ini mereka meyakini. Saya diskusi dengan terkait dengan polemik nasab ini udah lebih dari 3 tahun. Saya diskusi langsung dengan para kabib-kabib ini. Ketika mereka ada salah satu yang mengatakan, saya nggak pernah katanya ngaku-ngaku di ruang publik sebagai cucu Nabi. Tetapi ketika saya masuk ke dalam, saya tanya, apakah ente yakin di dalam hati ente bahwa ente itu adalah zuriyah Nabi? Dia bilang, iya yakin, aneh yakin. Kan begitu. Nah kemudian terakhir, coba tolong sebutkan satu saja nama Habib yang menurut Kang Klasik itu baik, berakhlak, berilmu, alim, alamah. Sebutkan satu nama. Saya pengen tahu. Saya muhibbinnya Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan. Habib yang saya maksud di sini ada di kampung kami di sebelah sana, ada Habib yang memang tawadhu mengajarkan agama Islam dan itu tidak terkenal kok. Tidak terkenal dan tidak pernah tahu nama siapa dia. Hanya aja dia seperti kita para ustadz mengajarkan Islam tawadhu di kampung itu. Dan muridnya juga banyak yang hafal Quran di situ. Begini Ustaz ini ya bang saudara. Ini saya menghadap ke barat ini demi Allah yang jiwaku ada di gamanya ya. Mengenai mereka yang memalsukan kuburan, bongkar, saya setuju, sepakat dan saya mendukung. Apabila terjadi pemalsuan kuburan sehingga menjadikan kemaksiatan, setuju. Apabila Habib yang melakukan penyesatan, setuju, saya perangi, laporkan. Tapi bagaimana saya berada di tengah ini, ada yang memang ada habaib yang tidak terkenal, yang memang ada yang tawadhu saudara, ada seperti kita ini. Itu yang saya pernah nggak Bang Klusi menanyakan, Habib ini mengaku keturunan Rasulullah nggak, nasabnya tersambung, nggak pernah nggak menanyakan itu? Nasab itu saya tidak bisa bicara hak. Karena percaya atau tidak itu urusan dia yang mengakui. Enggak boleh, karena ini klan Ba'alwi. Kalau dia itu Habib Ba'alwi, penting ditanyakan. Diam itu berarti mengakui. Maka kalau disebutnya klan Ba'alwi, ini bukan satu persatu, bukan person sifatnya. Nah ketika dia Habib apalagi mengajarkan sesuatu kepada muslim, maka kita harus tahu gak bisa. Baginda Rasulullah itu nasabnya adalah nasab umat muslim, urusan umat muslim, bukan nasab pribadi dia. Sama gini Kang Klasik. Gini Kang Klasik. Masalah dia mengakui ya, misalkan saya mengaku orang Arab atau saya mengakui orang Jepang. Nah itu finafsi ya, aku nggak masuk pada itu. Ngaku orang Jepang mah, tapi kalau nasab baginda Rasulullah tidak bisa, nggak boleh.
saya udah bodo amat, saya berguru, belajar agama, sudah selesai. Gini, Masalah Kang, dia bukan Habib, ya gak ada masalah bagi. Kang Klasik, saya ijazah Ratibul Haddad dengan Habib Hashim Asyagaf. Saya banyak berguru dengan Habib Soleh bin Ali bin Ahmad, Jakarta. Saya seijazah Tariqah Saziliyah dengan Habib Yahya Assegaf. Munsid Tariqah, wali mursid Tariqah dari Saziliyah yang ada di Lampung. Semua mereka itu nggak ada di awalnya mengaku sebagai zuriah Nabi secara terang-terangan dan belak-belakan. Bahkan di depan saya pun bertahun-tahun mereka nggak pernah mengakui. Mereka hanya mengajarkan tentang rotib-rotib itu. Akan tetapi, saya lanjutkan dulu. Akan tetapi ketika mereka tahu saya ada di barisan perjuangan dan membongkar kepalsuan nasab mereka, semua mereka berontak. Dan ada beberapa Habib yang diutus datang ke rumah saya untuk mengkonfirmasi terkait dengan perjuangan saya ini. Saya sampaikan dengan mereka, maaf, saya yakin bahwa zuriat Rasulullah itu ada, tetapi yang asli, bukan palsu kayak ente. Tak gituin, nggak nyampe 5 menit mereka pulang. Yang diam itu licik. Bang Gitu. Satria, Kalau aku mau jelas, tanya ya. kalau asli Ada dia kalimat mendapat dalam Al-Quran. untung. Dia Ada licik. kalimat dalam Quran begini, yarifullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Saya hanya menghormati orang-orang yang berilmu maupun dia Habib atau tidak. Udah poinnya itu. Menghormati dengan pengakuan nasab itu berbeda. Gimana sih Terserah dibaurkan? Akal waras Anda itu Terserah. di mana? Pada poinnya Katanya tadi sudah saya apologet. bersumpah atas nama Allah. Apologet Saya itu mengedepankan akal waras. Mereka mendukung kalau ada pemalsuan kuburan bongkar. Iya, Saya sudah tapi kalau bersumpah atas nama mengaku-ngaku cucu Allah, Nabi sudah Anda mendukung biarkan. di situ. Gimana sih? Saya tidak menolak hal itu. Kalau ada Habib yang menyimpan dan yang mengajarkan sesat di dalam keagamaan Islam, penjarakan, perang, Jangan terserah. Saya mendukung. dibaurkan perilaku dengan pengakuan nasab. Jangan dibaurkan. Kalau nasab Pembunuh tidak ada, pun mana dengerin. mana hujahnya, Ini akal waras. kalau Saya harus akan bawa percaya Anda atau dengan akal tidak, waras baru ya. saya ikutin Dengerin, abalnya. Klusi. Klusi, saya Abang bawa bicara dengan akal tanpa waras data, ya. tanpa dalil, tanpa ilmu. Klusi, kamu Tunjukkan ngomong terus datanya, Bang. Klusi. Orang yang Klusi, alim itu dengerin ya. nunjukkan hujahnya. Saya bawa dengan akal waras. Kalau ada pembunuh, apakah Akal waras pembunuh itu dipengaruhi setan, Bang. Alah, Hati-hati ngomong ya. terus kamu. Kalau ada pembunuh, apakah semua perilaku pembunuh itu tidak baik? Masih ada kelakuan yang baiknya. Tapi kalau kelakuan baik itu tetap ngaku-ngaku cucu Nabi, berarti dia tidak baik tetap. Gimana sih? Akal warasnya dipakai coba. Jawab sama Abang Satria. Bagaimana terhadap pernyataan Al-Quran? Ya'rifullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Enggak ada pengakuan Betul. nasab itu, enggak ada. Ngaku-ngaku itu di Al-Quran. Innallaha ya'lamu Ngapain bawa Al-Quran? Ngapain bawa Al-Quran? Coba dijawab Bang Satria Kuda Putih. Karena kita merujuk pada jalur ilmu, saya mengikuti tuntunan, bukan. Jadi Coba gini, dijawab, Kang Klasik. Kalau Aku tidak mau menjawab orang yang tidak punya ilmu, Bang. Silakan, Bang. Iya, Anda Kalau- punya ilmu tapi penipu, lu Anda cintai, Anda bela. Gimana Anda punya ilmunya? Tidak, Bang Satria. Hah? Anda membela penipu. Apakah itu Ini punya ilmu? Al-Quran ini banyak Hah? saya bawa ya. Anda Ini- membela penipu, orang, apa orang itu menghina ilmu? Al-Quran kayak ini, celongor modal orang ini. Aku Penipu baca lu Al-Quran, bela. saudara. Turun lo, Dengarkan ini Al-Quran yang saya bawa. Turun lo. Innamal mu'minuna alladzina turun lo. Ngaku-ngaku apologet, memalukan lu. Apologet itu akal waras dipakai. Memalukan lu. Kang Riki jangan keras-keras gitu. Enggak, kalau yang seperti ini berbahaya ini. Udah meremet-remet. Enggak, maksud saya itu ngaku-ngaku, gini loh, nyaplok-nyaplok Kumsalam. apologet kan. Gini loh Kang Riki, dia tadi kan menyampaikan bahwa yang paling mulia itu kan yang memang ditinggikan ilmunya, derajatnya itu ya. Jadi maksudnya kan saya tadi cuma mau menyampaikan di dalam surat Al-Maidah itu, di dalam surat Al-Baqarah yang 159 160, bahwa di situ mereka ini kaum Bani Ba'alwi ini memang dari zaman dulunya itu kan membuat Tuhan-Tuhan tandingan, mengaku sebagai Habib-Habibnya Allah, ahibba, kan begitu. Dan mereka ini manusia-manusia laknat. Ketika dia menyajikan kitab suci Al-Quran sebagai sandaran dia, rujukan dia, saya juga akan menyajikan itu, gitu loh. Nah, karena dia banyak yang mungkin
Kalau sampai tadi itu dia fahami Al-Baqarah 159 160 itu, dia juga mungkin akan tersentak. Oh, ternyata Habib-Habib ini memang dari zaman nenek moyangnya dulu memang ngaku-ngaku sebagai wali-walinya Allah, sebagai Habib-Habibnya Allah, ngaku sebagai kekasih-kekasihnya Allah, yang sebetulnya mereka itu adalah makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kan begitu. Itu. Kang Riki jangan terlalu emosian, ngopi dulu. Nggak bisa Kang, kalau sudah menyesatkan di publik saya nggak bisa nahan emosi Bang. Masalahnya begini, nanti Kang yang Satria, di bawah Kang akan Satria. tersesat. Yang di bawah akan tersesat nantinya. Apalagi Kang dia Satria, membawa Kang- Al-Quran. Apa Kang kaitannya Riki apabila ini nggak dengan bisa Al-Quran? dibendung emosinya dia, Kang Satria. Kang Iya. Riki nggak bisa dibendung. Saya emosinya. tahu Dia dia lama. itu belum Bahkan, ngopi. Saya tahu dengar dia dulu itu Kang belum Satria, ngopi. dengar dulu ya. Saya katakan bahkan Kang Riki ini sampai dia dibenci oleh TikTok sendiri itu. Tanya akunnya berapa biji udah dia buat. Saking dia kayak gitunya menyuarakan kebenaran itu, TikTok pun dibenci sama Bang Pendos ini buka kartu ini.